Kalau Anda punya usaha kecil menengah, hari ini saya mau ajak Anda ke satu realitas yang mungkin nggak enak didengar. Tahun 2026, usaha Anda cuma punya dua pilihan. Anda naik kelas dan memanfaatkan AI dengan benar, atau pelan-pelan Anda akan tergeser oleh pemain-pemain baru yang bahkan hari ini Anda nggak anggap sebagai kompetitor. Di video ini saya nggak akan ngomongin software, saya nggak akan ngomongin tentang aplikasi apa yang harus dipakai, saya juga nggak akan bicara tentang tutorial bagaimana cara otomatisasi. Saya akan bicara dari kacamata saya yang bergelut di teknologi dan sebagai CTO, yang tiap hari melihat langsung bagaimana AI sekarang sudah merubah banyak bisnis dan banyak juga membantu UMKM. Ini bukan sekedar kelihatan keren memakai AI, ini soal apakah di tahun 2026 nanti usaha Anda masih relevan. Saya bicara untuk para pemilik UMKM atau eksekutif UMKM yang masih mikirnya gini, saya nggak punya waktu buat belajar AI. Saya bahkan nggak kepikiran, masih banyak hal yang harus saya kerjakan. Tapi kayaknya perusahaan saya udah mulai kerasa nih penurunannya. Video ini buat Anda, dan kita akan bahas satu persatu segera. Apa sih definisi UMKM? Definisi UMKM itu ada beberapa, tapi yang jelas adalah kalau kita melihat di salah satu definisinya, bahwa satu usaha atau satu bisnis yang mempunyai omset masih di bawah 10 miliar dalam satu tahun, di luar dari tanah dan sebagainya, itu masih dianggap sebagai UMKM. Tapi sayangnya adalah perusahaan-perusahaan ini itu secara digitalisasi, saya nggak ngomong AI bahkan, itu masih di tahap level yang sangat-sangat dasar. Kalau kita merujuk pada beberapa data, itu baru sekitar 30% dari total UMKM itu sudah mengadopsi digitalisasi. Itu pun masih dalam taraf seadanya. Ada satu studi yang dilakukan oleh seorang kandidat PhD dari Universitas Siliwangi. Namanya adalah Ibu Alicia Deana Santoso dan temannya Ibu Iis Surgawati. Mudah-mudahan saya nggak salah namanya. Beliau menulis satu paper yang saya dikirimi dari teman saya, dan saya baca papernya, saya banyak sekali setuju dengan isi paper tersebut. Studi itu dilakukan di tahun 2024 soal UMKM Indonesia dan menunjukkan bahwa adopsi AI masih sangat rendah. Padahal AI itu sudah terbukti bisa meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, dan juga mengangkat daya saing dari pasar yang semakin ketat. Menariknya di riset itu juga bilang bahwa yang membedakan antara UMKM yang berani untuk mengadopsi AI dan yang jalan di tempat itu bukan teknologinya, tapi ada 3, komitmen dari pemilik dan top manajemen. Pemiliknya benar-benar niat buat belajar dan mencoba AI, nggak cuma ngeluh saya gaptek misalnya. Dan yang kedua, adaptabilitas dari timnya. Karyawannya mau diajak untuk pola kerja dan perubahan nggak selalu ditolak. Dan dari bagaimana mereka melihat AI, apakah AI itu bikin tambah masalah, bikin ribet, bikin semuanya jadi lebih terstruktur, atau gimana caranya AI bisa membantu bisnis saya. Artinya apa? Artinya ini sesuai seperti yang setahun ini saya udah sering bilang, bahwa masalah dari UMKM kita itu bukan ketinggalan toolsnya. Masalah utamanya adalah mindset dan keberanian pemilik untuk mengambil posisi yang jelas di mana AI akan ditempatkan di bisnis saya. Disinilah 2026 jadi menarik, karena konteksnya di luar bisnis Anda itu sekarang sedang berubah sangat cepat. Sekarang pertanyaannya, kenapa saya bilang 2026 itu tahun yang kritis? Kenapa bukan 2024 tahun kemarin? Atau sekalian aja 2030? Ada beberapa lapisan yang saya lihat sebagai seorang yang bergerak di bidang teknologi yang mainnya itu di Indonesia dan di kawasan Asia Tenggara khususnya. Lapisan pertama itu saya bisa melihat bahwa di lapisan tertinggi, kita bicara aja di sini tentang negara. Negara itu sekarang sudah mempunyai apa yang dinamakan National AI Strategy atau Stratanas KA 2020-2045. Kemudian juga
Kita lihat bahwa Menteri Perdagangan di tahun ini pernah terang-terangan itu mengatakan bahwa UMKM itu harus mencoba untuk memanfaatkan AI supaya bisa tembus pasar ekspor. Kalau saya melihatnya bukan dari sekedar urusan marketing, tapi juga AI bisa dipakai untuk riset pasar, riset regulasi, sampai bagaimana Anda bisa mendesain produk. Bahkan dengan lebih ekstrim Anda bisa punya customer service yang bisa berbicara dalam bahasa asing yang bisa Anda sesuaikan khusus untuk bisnis Anda. Kalau kita lihat dari lapisan ini, kita bisa melihat kalau dulu AI itu adalah mainan perusahaan besar. Mainannya perusahaan-perusahaan yang punya ribuan, puluhan ribu karyawan. Yang mereka punya tim IT yang sangat besar. Mereka punya perusahaan di beberapa negara. Tapi kalau kita melihat sekarang, AI itu adalah menurut saya syarat mutlak untuk kita bisa naik kelas. Dan kita bisa bermain di era global. Dan ingat bahwa kewirausahaan di Indonesia itu sangat rendah. Kalau negara maju, kita bisa bilang negara itu maju kalau kewirausahaannya itu di atas 10%. Kita masih jauh di bawahnya. Artinya, dari sisi level teratas, pemerintah juga butuh untuk lebih banyak pengusaha, bukan hanya jumlahnya, tapi lebih produktif dan lebih kompetitif. Dan saya yakin AI bisa jadi leverage, bisa jadi tuas yang bisa digunakan untuk itu. Pertanyaannya adalah, Anda sebagai pengusaha UMKM dan juga eksekutif UMKM, apakah Anda mau ikut arus itu atau Anda melawan arusnya dan lama-lama Anda kecapean sendiri? Lapisan kedua adalah sadar atau nggak sadar, Anda sedang berhubungan dengan orang-orang target market yang sudah dimanjakan oleh perusahaan-perusahaan yang AI native. Saya bahkan mempunyai data bagaimana search-nya Google itu menurun drastis. Orang lebih menggunakan AI untuk mencari informasi. Tanpa Anda sadari, market Anda sudah bergeser. Mereka sudah terbiasa dengan rekomendasi yang makin cepat, rekomendasi yang makin tepat, kemudian komunikasi yang makin cepat, pesan yang lebih personal, dan layanan yang bisa mengerti mereka lebih baik. Jadi, walaupun Anda nggak mau pakai AI, ekspektasi market Anda itu sudah dibentuk oleh AI native application. Dan mereka pakai AI tiap hari. Di 2026 ini, gap-nya akan makin terasa. UMKM yang nggak serius dengan AI, dia akan terlihat makin lambat, makin generik, dan makin nggak nyambung sama kondisi pasar. UMKM yang mulai dengan AI dan mulai menerapkan AI dengan benar, bukan cuma buat gaya-gayaan, bukan cuma buat kelihatan keren, atau bahkan bukan cuma menggunakan AI supaya bisa dapat pendanaan. Mereka bisa mengerti lebih jauh tentang pelanggannya mereka. Mereka bisa lebih tepat sasaran karena mereka mempunyai asisten buat ngebantu mereka meriset tentang data market. Dan mereka bisa lebih cepat mengubah strategi karena keputusan mereka di-drive oleh data. Jadi ini masalahnya lagi-lagi bukan masalah aplikasi. Ini adalah cara berpikir. Apakah setiap keputusan penting di perusahaan Anda didukung oleh pemahaman yang lebih dalam dengan data, dan mungkin Anda harusnya mulai berpikir apakah ini bisa dibantu oleh AI. Kita sudah lihat lapisan pembuat kebijakan, kemudian lapisan orang yang memberikan uang pada perusahaan Anda, dan kita lihat lapisan terakhir yaitu kompetitor Anda. Ini sudah terjadi di banyak negara, dan saya yakin ini akan jadi tren di Indonesia mulai dari tahun depan, di mana banyak perusahaan lahir dari hari pertama. Mereka sudah punya mindset AI first business pada saat mereka mulai. Ini tuh lebih serius masalahnya dibanding pemain lama yang sudah besar tapi lambat mengadaptasi AI. Kenapa? Karena mereka nggak punya beban. Mereka nggak punya beban cara kerja atau workflow kerja lama. Mereka sudah bisa membuat workflow yang sesuai dengan kebutuhannya AI. Dari awal, mereka sudah menggabungkan intuisi bisnis dan juga kemampuan analisa dari AI.
Jadi dari awal ini perusahaan brojol, mereka sudah melihat bahwa AI itu adalah bukan proyek untuk mengembangkan teknologi atau proyek untuk mengadopsi teknologi, tapi AI adalah DNA dari bisnis mereka sendiri. Coba bayangkan seperti ini. Di tahun 2026 ada brand kecil dari kota A. Mereka sudah biasa mendigitalisasi data mereka. Mereka bisa membaca data pelanggan mereka lebih baik, menguji message-message marketing mereka, dan memikirkan positioning mereka di market berdasarkan data dan dibantu oleh AI. Betul, mereka di tahun 2026 mereka kecil, tapi mereka belajar dengan jauh lebih cepat dibanding perusahaan yang tidak menggunakan AI. Ya mungkin mereka nggak pernah kedengeran. Tapi 2 tahun, 3 tahun dari sekarang, merekalah yang mengetahui dengan jelas kondisi marketnya, bagaimana bisnis mereka, dan tentu saja punya peluang yang lebih besar untuk mengambil target market Anda, mengambil atensi di sosial media, lebih baik dibanding dengan perusahaan yang tidak menggunakan AI. Bahkan mereka mungkin jadi favorit distributor yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang jauh lebih besar sebelumnya. Dan sekali lagi, saya sedang tidak membicarakan robot, tidak sedang membicarakan bagaimana mempunyai chatbot, atau saya nggak lagi membicarakan bagaimana Anda meotomatisasi inventaris bisnis Anda. Saya sedang membicarakan bagaimana mereka bisa belajar lebih cepat dalam bisnis mereka dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang tidak memanfaatkan AI. Kalau tadi kita melihat 3 lapisan pertama, itu adalah lapisan dari luar. Dan kita akan lihat di intinya, yaitu tekanan internal sendiri dari tim Anda. Ini lapisan yang jarang sekali kelihatan dan jarang sekali diperhatikan, bahwa ada tekanan dari dalam. Kenapa tekanan ini bisa terjadi? Riset di tahun 2025 soal adoptasi AI di UMKM itu menunjukkan ada beberapa hambatan klasik. Biaya, kompleksitas, kurangnya skill, resistensi dari karyawan itu sendiri, tidak adanya kejelasan regulasi. Kalau Anda sebagai eksekutif UMKM atau pemilik UMKM tidak mengambil posisi yang jelas terhadap AI di tahun 2026, ini yang akan terjadi. Tim Anda akan ditarik-tarik ke arah yang nggak jelas. Ada yang nggak mau pakai AI, ada yang mau pakai AI, ada yang mencoba pakai AI dengan diam-diam, ada yang menolak habis-habisan. Nggak ada arah yang jelas. Ujung-ujungnya apa? Saling menyalahkan. Sementara kompetitor yang manajemen puncaknya, pemimpinnya, itu mempunyai komitmen yang jelas terhadap AI, cenderung bisa menangani hal ini dan menggerakkan timnya ke satu titik yang sama-sama disetujui. Jadi 2026 bukan hanya sekedar kritis dari sisi eksternal dari luar, tetapi juga dari kesehatan internal perusahaan Anda. Tentukan sikapnya, komunikasikan, dan punyai framework yang jelas. Sekarang kita akan lihat dari sisi praktis saja. Apa sih sebenarnya yang sedang Anda pertaruhkan kalau Anda itu menganggap tidak serius pada AI? Nanti aja deh AI-nya. Ini bukan sekedar ketinggalan tren. Lebih parah dari itu. Yang pertama adalah keputusan bisnis Anda akan makin buta. Sementara kompetitor lain itu mulai lebih paham pola pembelian dari market Anda. Lebih paham produk apa yang lebih menguntungkan. Lebih paham campaign mana yang nyambung. Anda masih ngandelin feeling. Yang kedua, brand Anda akan terasa makin generik. Saya bukan marketing consultant, saya juga bukan manajemen consultant. Tapi kalau saya lihat di teknologi, market itu makin kebal terhadap pesan-pesan marketing di teknologi yang lebih umum. Saya yakin juga ini akan berimbas ke industri-industri lain. Istilah kami di teknologi bahwa kalau Anda memakai pola lama, pesan Anda itu jadi background noise. Kenapa? Balik lagi ke lapisan-lapisan tadi. Bahwa sekarang marketnya sudah dimanjakan oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai AI native approach. Yang ketiga adalah Anda kehilangan talenta-talenta terbaik yang lapar untuk belajar. Generasi sekarang itu mereka sekarang lagi penasarannya dengan AI. Company-nya itu nggak adopt AI. Bagaimana mereka bisa bereksperimen dan mereka bisa saja mencari company
yang mengadopsi AI sehingga mereka bisa belajar dan mereka bisa bereksperimen dengan menggunakan AI untuk bisa membantu mereka bekerja dengan lebih baik. Kalau melihat dari sisi ini, Anda bukan hanya kehilangan market, tapi Anda menghilangkan peluang untuk mendapatkan tim terbaik. Yang keempat ini yang paling krusial. Makin panjang Anda menunda untuk adopsi AI, semakin sedikit opsi yang Anda punyai. Bayangkan company yang sudah belajar memakai AI di tahun 2026, di tahun 2027, di tahun 2028, AI mereka sudah belajar tentang bisnis mereka 2 tahun, 1 tahun. Sehingga AI-nya bisa lebih pintar dan bisa quote unquote memberikan advice untuk permainan-permainan baru. Sedangkan perusahaan yang telat mengadopsinya, mereka mempunyai masalah dengan bagaimana mengajari AI itu dan waktunya akan lebih sulit untuk dikejar. Sekarang bagian pentingnya. Kalau saya mengatakan bahwa Anda harus taking seriously untuk mengadopsi AI ke dalam bisnis Anda, saya itu lagi nggak ngomong besok Anda harus bangun tim full data science. Anda beli sistem mahal. Anda beli GPU yang paling kuat. Anda mempunyai 10 developer, 10 programmer. Bukan itu yang mau saya bicarakan. Anda taking AI seriously artinya adalah dengan Anda mengadopsi 5 hal ini. Yang pertama, Anda sebagai eksekutifnya, Anda sebagai pemilik bisnisnya, Anda mempunyai stand yang jelas terhadap AI. Anda harus bisa menjawab dengan tegas dan jujur. Peran AI apa yang mau saya berikan ke dalam bisnis saya? Apakah hanya bisa membantu tim supaya mereka bisa lebih berpikir secara lebih tajam, lebih terarah, atau AI-nya akan dibawa sampai ke front terdepan melayani pelanggan, atau bagian dari tim Anda untuk merancang satu produk. Langkah satu aja masih banyak UMKM yang nggak lakukan. Banyak pemilik UMKM yang nggak pernah bisa mendefinisikan ini. Akibatnya itu diskusi di internal perusahaan itu selalu bikin kepala saya mumet. Pakai tools apa ya yang bagus? Kayaknya kita harus nyoba pakai tools AI ini. Ini cocok buat company-nya. Padahal pertanyaannya seharusnya adalah AI mau kita posisikan di mana? Bukan kita ngomongin tools apa yang mau digunakan. Atau kalau kita mau bawa itu lebih ekstrim, kita bertanya harusnya AI itu maunya kita posisikan di mana dalam cara kita mengambil keputusan. Langkah kedua, untuk Anda bisa benar-benar menganggap AI itu sebagai sesuatu yang serius adalah Anda mulai berlatih diri berpikir dengan bantuan AI secara rutin. Anda dulu yang mulai, Anda eksekutifnya, Anda pemiliknya. Yang saya maksud di sini sederhana aja kok. Anda bisa mulai dengan apa yang sering saya lakukan di perusahaan dengan tim saya. Saya bilang gini, bikin satu ritual berpikir dengan AI dalam 1 minggu. Luangkan waktu untuk mereview pekerjaan dibantu AI. Coba minta AI untuk dia mengurai pola-pola yang seminggu itu sering kejadian. Menganalisa supaya ini nggak kejadian seperti apa. Nggak harus kita setuju 100% sama hasilnya. Tapi apa ya, saya sulit mendefinisikan ya. Tapi mungkin gini, kita membiasakan otak kita untuk berdialog dengan satu mesin yang mempunyai pola pikir dan yang mempunyai personalisasi tertentu yang berbeda. Membuat dia memberikan second opinion yang didorong oleh data dan juga didorong oleh pola. Kita ini manusia, kita ini sosial. Sedangkan AI itu bukan, AI itu mesin. Dan untuk berkomunikasi dengan mesin, kita membutuhkan satu pembiasaan. Yang ketiga, ini adalah membangun satu kultur. Kultur di perusahaan Anda untuk melakukan budaya kemauan buat mengadaptasi. Taking AI seriously, itu berarti Anda membuka ruang untuk karyawan Anda mencoba cara kerja baru yang ditenagai oleh AI. Boleh salah, asal belajar. Boleh mengusulkan ide yang mungkin di luar kebiasaan, asal ada pertanggungjawabannya.
Bukan perusahaan yang kalau ada ide baru itu langsung cepat dipotong karena dari dulu kita nggak kayak gitu, dari dulu kita seperti ini. Kalau saya, di tim saya sering bilang seperti ini, lebih baik salah tapi tercatat dibanding benar tapi nggak tercatat. Kenapa? Karena saya ingin membangun AI first business atmosphere di perusahaan di mana saya bekerja. Pada saat Anda salah dan tercatat, Anda bisa belajar berdua dengan AI dari kesalahan tersebut. Tapi kalau benar tidak tercatat, saat ini belum ada alat yang dicolokkan ke otak Anda untuk mendownload hal itu. Mudah-mudahan beberapa tahun lagi ada. Kita maju ke yang keempat sekarang. Anda mengikat AI ke tujuan yang konkret. Ini yang saya berulang-ulang selalu sampaikan di channel ini. AI itu untuk untung, bukan untuk gaya-gayaan. Taking AI seriously artinya adalah setiap inisiatif yang menyentuh AI atau melibatkan AI itu harus nyambung ke sesuatu. Misalnya, berapa waktu yang dihemat, margin berapa yang bisa dinaikkan, resiko apa yang dikurangi, peluang pasar apa yang dibuka, kesalahan apa yang bisa dikurangi. Ikat si AI-nya ke satu hasil yang jelas. Kalau Anda nggak tahu, Anda nggak ngerti gimana cara ngikatnya, ya jangan dipaksakan, jangan ikut-ikutan hype terus. Anda akan capek ngikutin hype-nya AI. Saya di teknologi, setiap minggu, kalau saya nggak boleh ngomong tiap hari, saya melihat AI tools baru. Setiap hari saya melihat banyak tools AI yang disodorkan ke saya. Setiap bulan saya melihat kemajuan AI yang lompatnya itu luar biasa. Setiap 3 bulan saya melihat infrastruktur yang berubah. Dan setiap tahun, apa yang saya pelajari tahun lalu udah kagak nyambung. Anda bayangkan segitu cepatnya. Bagaimana kalau kita ikut-ikutan hype terus? So, ikat AI ke hasil yang jelas. Yang kelima ini untuk Anda, khusus untuk eksekutif dan pemilik UMKM. Anda harus punya bahwa AI itu bukan proyek teknologi sementara, tapi AI itu harus ada di core perusahaan Anda. Kalau dulu di perusahaan, core-nya adalah orang finance. Core-nya adalah bagaimana membangun jaringan distribusi. Di 2026 seterusnya, kemampuan personal untuk memakai AI untuk membantu berpikir lebih sharp, lebih tajam, dan bagaimana bisa bereksperimen jadi lebih cepat akan jadi satu kemampuan yang akan membedakan satu person, satu orang dengan orang lain. Taking AI seriously itu bukan menempatkan belajar AI sebagai hobi sampingan, tapi sebagai bagian dari pekerjaan Anda sehari-hari. Penutupnya adalah, kenapa kita harus serius untuk mengambil atau mengadopsi AI dengan cara yang tadi? Karena kalau kita bisa melihat pemerintah konteksnya sudah ke sana, ekosistem global bergerak ke arah sana, ekspektasi pelanggan udah dibentuk oleh itu, dan kompetitor Anda yang nanti baru lahir adalah pemain baru yang dari awal mereka lahir dengan mindset AI. Jadi, pertanyaan paling jujur yang bisa Anda jawab ke diri sendiri adalah, apakah saya mau jadi pemilik bisnis yang memanfaatkan AI untuk bikin saya sendiri, tim saya, pelanggan saya jadi lebih baik? Atau saya mau jadi korban perubahan yang saya pun nggak tahu itu kapan terjadi, tapi ya sudahlah, saya abaikan saja. Jawabannya ada di Anda. Kalau Anda pemilik UMKM dan juga eksekutif UMKM yang mau serius dan nggak takut dengan informasi yang ada di video ini, saya ingin bilang pada Anda bahwa AI memang akan menggantikan tugas-tugas manusia. Banyak tugas manusia yang bisa digantikan. Tapi selama kita bisa memposisikan diri kita, belajar memposisikan kita dengan benar, kayaknya itu bukan satu hal yang menakutkan. Bahkan kalau buat saya adalah hal yang sangat exciting. Saya bisa melihat bagaimana AI bisa membantu UMKM yang punya keterbatasan, banyak keterbatasan, untuk bisa mengejar ketinggalan. Jadi, subscribe sekarang, karena
Di beberapa video ke depan, saya sedang memikirkan untuk membuat bagaimana Anda bisa realistik di Januari 2026, Anda bisa mulai mempersiapkan AI first business. Tanpa jargon teknis, tanpa harus keluar budget yang bisa bikin Anda nggak tidur mikirin uangnya dari mana. Tapi sesuatu yang pasti bisa Anda lakukan dimulai dari hal kecil. Sampai ketemu di video berikutnya. Sekali lagi AI buat untung, bukan buat gaya-gayaan.